Om Swastiastu, Semeton Bali. Welcome back to Alicia Bali Channel bersama Mbok Kadek. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Seperti biasa, Mbok Kadek akan mengajak kalian melali-lali mengenal tradisi dan wisata Bali. Nah, pada kesempatan kali ini Mbok Kadek akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tradisi di Bali, yaitu tradisi Metatah atau Mesangi atau dikenal juga dengan Mepandes. Nah, kebetulan yang Mepandes adalah keluarga atau saudara-saudari Mbok Kadek yang berasal dari pihak ibu yang berlokasi di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Upacara potong gigi atau yang disebut pula dengan Mesangi atau Mepandes atau Metatah wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Hindu, khususnya di Bali. Upacara Mepandes ini merupakan salah satu kewajiban orang tua untuk anaknya yang baru saja menginjak remaja atau sebelum menikah. Namun tidak jarang pula yang ketika menikah baru melangsungkan upacara Mepandes, atau ada juga yang melakukan setelah menikah. Upacara potong gigi ini dipercaya merupakan salah satu upacara manusia yatnya untuk menghilangkan sadripu dari dalam diri manusia. Nah, apakah arti sadripu? Sadripu berasal dari kata sad yang berarti enam dan ripu yang berarti musuh. Jadi, sadripu adalah 6 musuh yang harus dihilangkan atau dikendalikan dari dalam diri manusia. 6 musuh yang harus dikendalikan itu adalah kama atau keinginan atau hawa nafsu, kroda atau kemarahan, loba atau tamak, moha, hal yang memabukkan, mada, rasa congkak dan lengah, serta matsarya, yang berarti rasa iri hati. Namun bukan berarti setelah potong gigi sifat orang tersebut berubah menjadi baik. Hal ini kembali lagi pada diri kita masing-masing. Sifat-sifat jelek ini juga dianggap seperti musuh bagi manusia itu sendiri. Maka dari itu, sifat jelek ini perlu ditaklukkan agar tidak mengganggu kehidupan manusia lainnya. Setelah pengobaktian di Merajan, barulah dilanjutkan dengan upacara potong gigi. Cara potong gigi ini dimulai dari anak yang usianya paling tua, dan yang potong gigi juga harus berjumlah ganjil, misalnya 3 orang, 5 orang, 7 orang, dan seterusnya. Perlengkapan yang digunakan dalam upacara potong gigi antara lain pahatan, kikir, batu asahan, kunyit, mako, arak, tebu, dan juga kelungah. Dalam lontar Dharma Kauripan dan lontar Pujo Kalepati, tahapan upacara potong gigi ini adalah sebagai berikut. Namun kadang di setiap tempat memiliki cara potong gigi yang berbeda tergantung dresta masing-masing. Yang pertama, megumi padangan, yaitu upacara yang dilakukan di dapur yang mengandung makna bahwa orang yang sudah beranjak dewasa sudah siap berumah tangga dan bertanggung jawab dengan keluarganya. Ngekeb, upacara ini dilakukan di meten atau di gedong. Proses ini memiliki makna untuk berjanji mengendalikan sifat-sifat jahat dalam diri manusia atau sadripu. Mebiokale, proses ini dilakukan di halaman depan rumah, maknanya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk yang berasal dari luar, karena sifat jahat tidak hanya datang dari dalam diri saja.
Kemudian sembahyang kemerajan dalam upacara ini juga mengandung beberapa makna, yaitu memohon kepada leluhur untuk melakukan tradisi metatah sebagai wujud bakti kepada Sang Hyang Umo, ngayap caru yang artinya menghapus sifat-sifat buruk dan memohon kesejahteraan dan kebahagiaan. Ngerajah gigi dimaksudkan untuk mengukir gigi dengan aksara suci yang merupakan simbol penghormatan kepada Hyang Widi yang membimbing kehidupan dengan ajaran suci yang diturunkannya. Setelah ngerajah, orang yang akan mesangi akan ditutup dengan kain putih kuning yang juga sudah dirajah. Sebelum upacara potong gigi ini dilakukan, ada juga tradisi melidakin gigi atau memberikan sejumlah uang kepada orang yang mesangi. Gigi yang dipahat atau dipotong ada 6 buah gigi, yaitu 4 buah gigi seri dan 2 buah gigi taring. Nah, inilah yang menjadi simbol untuk menghilangkan sadripu, 6 musuh dalam diri manusia. Nah, Nyu Gading ini digunakan untuk tempat berkumur. Setelah potong gigi biasanya dilakukan sebanyak 3 kali sampai gigi benar-benar rata dan terlihat cantik. Setelah dipahat, gigi kemudian dibersihkan dengan kunyit, kemudian daun dap-dap. Setelah itu dilakukan seperti nginang dengan mako, dan kemudian terakhir berkumur dengan arak. Menginjak banten peningkep yang merupakan upacara potong gigi tahap akhir yang berarti menghancurkan sadripu. Menyembah Dewa Surya untuk memohon persaksian atau menyembah Betara Semara dan Betari Ratih agar bisa dibimbing ke jalan yang benar, memohon kekuatan lahir batin untuk menghadapi tantangan kehidupan, menyucikan diri dan perilaku jahat sadripu. Sehingga dalam proses potong gigi ini sebenarnya memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang pentingnya potong gigi dan mengalahkan musuh dalam diri. Ada pula mitos dan cerita yang berhubungan dengan mesangi dalam konsep Purana. Diceritakan bahwa Sang Betara Kala ingin bertemu ayahnya Dewa Siwa. Namun Sang Dewa Siwa meminta Betara Kala untuk memotong taringnya. Konsep itu adalah menghilangkan sifat keraksasaan dan mendapatkan sifat kedewaan dengan konsep kesucian. Itulah sebabnya konsep itu menjadi tradisi turun-temurun sampai sekarang. Namun ada juga pantangan orang metatah, walaupun bisa diikuti semua orang, baik pria ataupun wanita, potong gigi pantang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil. Masyarakat Bali percaya bahwa janin yang dikandung seorang wanita merupakan nyawa yang suci, sedangkan tujuan tradisi metatah itu sendiri adalah menyucikan pribadi yang tidak suci.
Upacara metatah ini sebenarnya berawal dari kisah Betara Kala yang tertuang dalam Lontar Kala Tadwa. Baiklah, sambil melihat upacara potong gigi ini, mari dengarkan sebuah kisah tentang Betara Kala yang tertuang dalam Lontar Kala Tadwa. Diceritakan pada suatu hari Betara Siwa dan Dewi Uma sedang berjalan-jalan di pinggir pantai untuk melihat keindahan laut. Pada saat itu angin bertiup cukup kencang sehingga menyingkap kain Dewi Uma. Bangkitlah nafsu Betara Siwa. Tetapi sebelum terjadi hubungan sperma, Betara Siwa terlebih dahulu keluar dan jatuh di laut. Sperma itu dikatakan bercahaya sehingga mengagetkan Betara Brahma dan Betara Wisnu. Kemudian, atas kesaktian yoganya, sperma itu berhasil dikumpulkan dan lahir menjadi raksasa yang tinggi dan besar yang nantinya disebut Sang Hyang Kala. Setelah Sang Hyang Kala sadar, dia ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya orang tuanya. Kemudian dipandanginya seluruh penjuru arah mata angin. Ternyata sepi. Karena itu ia berteriak keras-keras sehingga mengguncangkan alam surga. Dewata Nawasanga menjadi murka, kemudian datang bersama-sama mengeroyok. Namun Sang Hyang Kala tidak melawan. Meski diserang oleh para dewata, namun Sang Hyang Kala sedikit pun tidak terluka oleh senjata mereka. Menyaksikan hal ini, kemudian para dewata Nawasanga melaporkan ke hadapan Betara Siwa bahwa ada raksasa yang mengobrak-abrik surga. Kemudian Betara Siwa turun dan menghadapi Sang Hyang Kala. Akhirnya terjadi perang tanding antara Betara Siwa dengan Sang Hyang Kala, dan Sang Hyang Kala tidak dapat dilukai. Hal ini menyebabkan Betara Siwa melarikan diri. Dari kejauhan, kemudian Betara Siwa bertanya apa sebabnya ia menyerang para dewata. Sang Hyang Kala menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyerang para dewata, tetapi ia hendak menanyakan siapa ayah dan ibunya. Setelah mengetahui tujuan kedatangannya, Betara Siwa menyadari bahwa itu adalah putranya. Nah, dalam cerita inilah Dewa Siwa kemudian meminta agar taringnya Betara Kala dipotong. Betara Siwa menjelaskan kalau beliau sendiri ayahnya dan Dewi Uma adalah ibunya. Sejak saat itulah si raksasa diberi nama Hyang Kala oleh Betara Siwa. Hyang Kala diberi anugerah untuk membunuh yang bersalah dan memberi hidup yang tidak bersalah serta menumbuhkan segala yang bernafas. Betari Uma kemudian memerintahkan Hyang Kala agar tinggal di Purudalem dengan nama Betari Durga sebagai dewanya golongan Kala, Durga, Pisaca, Raksasa, Danuja, Kingkara, penyakit, hama, bisa dan segala yang gaib. Ketika Dewi Uma masuk ke Purudalem, beliau bergelar Betari Durga dan Hyang Kala Betara Durga bernama Kalika. Betari Durga juga memberi anugerah yang dapat dijadikan makanan oleh Hyang Kala, yaitu orang yang tidur sampai sore dan terbangun setelah matahari terbenam. Dan juga anak kecil menangis di malam hari, orang yang membaca kidung kekawin dan tutur utama di tengah jalan, orang yang merapatkan perkumpulan atau nyangkepang di jalan. Betara Siwa juga memberikan anugerah yang dapat mengambil jiwa manusia atau binatang pada sasih kesanga. Nah, itulah cerita singkat tentang Sang Betara Kala yang sangat erat hubungannya dengan upacara Mepandes. Dan upacara terakhir dari potong gigi ini adalah Mejaya-jaya, yang tujuannya adalah supaya orang yang Mepandes selalu dilindungi dalam kehidupannya. Juga terakhir biasanya
Setelah potong gigi selesai, yang mempandas diminta untuk mencicipi 6 rasa, yaitu pahit sebagai simbol ketabahan, pedas sebagai simbol kesabaran, sepat sebagai simbol ketaatan, manis sebagai simbol kebahagiaan, dan asin sebagai simbol kebijaksanaan. Oke, Semeton Bali, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke media sosial kalian supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, pesan Mbok Kadek di video kali ini, setiap orang tua memiliki cinta yang tulus kepada anaknya. Setiap orang tua akan berusaha memenuhi kewajibannya sampai sang anak menikah. Maka hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai anak untuk mereka adalah, jika belum bisa membahagiakan mereka, setidaknya jangan menyakiti hati mereka. Oke, Semeton Bali, lihatlah ke atas untuk motivasi, lihatlah ke bawah untuk bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.